Shalom saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada hati dan pikiran kami damai-Mu dalam menyambut firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosan kami, dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini keselamatan bagi segala bangsa. Saudara-saudari seiman, di tengah badai aniaya yang melanda umatnya, Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada hambanya Yohanes untuk menghibur dan meneguhkan mereka. Dengan setia Yohanes bersaksi tentang wahyu yang telah diterimanya. Ia menuliskannya bagi hamba-hamba Kristus yang sedang menjalani masa uji dalam rangka pemurnian menjelang pemuliaan. Bagi ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, disebut berbahagia atau terberkati. Maksudnya jelas, menekuni dan mengamalkan kitab Wahyu akan mendatangkan berkat bagi orang percaya dan jemaat, yakni ketangguhan menjalani masa uji yang penuh penderitaan dan kemuliaan sorgawi sebagai orang-orang yang menang. Penghiburan dan peneguhan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada umatnya bertitik tolak dari hubungan antara Allah dengan umatnya, dengan mengedepankan kedaulatan karyanya, kasih karunia yang menjadi pokok keselamatan kita. Yohanes yang mengalami perjumpaan, lebih tepatnya dijumpai Allah melalui penglihatan yang menggambarkan keadaan akhir zaman dan surga, memberitahukan kepada kita bahwa ada kumpulan besar orang dari segala bangsa diselamatkan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka bersama-sama dengan Allah, bebas dari kesakitan dan duka cita. Pakaian mereka dicuci dalam darah Anak Domba atau darah Kristus, lalu menjadi putih.
Tidak ada usaha manusia yang berguna untuk memperoleh pengampunan seperti yang ada dalam Kristus. Melalui pengorbanan anak domba Allah yang disalibkan, kita dituntun ke mata air kehidupan dan kesalahan dosa telah hilang. Wahyu pasal 7 sebenarnya terbagi dua. Pertama, Wahyu pasal 7 ayat 1-7 yang menjelaskan bagaimana gereja Tuhan sudah terlepas dari kengerian malapetaka yang dialami dunia ini karena telah terlebih dahulu dimeteraikan. Permulaan pasal 7 ini menjelaskan cara orang di dunia dimeteraikan. Kedua, Wahyu 7 ayat 9-17 yang menjelaskan satu penglihatan akan masa depan yang memungkinkan Yohanes yang mendapatkan penglihatan tersebut untuk menceritakan kepada pembacanya tentang apa yang akan terjadi setelah diselamatkan dan tindakan Allah untuk melindungi orang percaya. Jika kita melihat kerangkanya, kita mulai dapat memusatkan perhatian pada keadaan setelah diselamatkan. Keadaan ketika gereja sudah dimenangkan Allah dan telah merasakan perlindungan Allah sebagai akibat dari kesetiaan mereka. Yohanes menggambarkan keadaan tersebut dengan suasana penuh kemuliaan dan sukacita. Di dalam ayat 9-10 hampir bisa dipastikan bahwa kumpulan orang yang ada di dalam ayat 9 ini sama dengan apa yang tertulis pada ayat sebelumnya, yaitu 144.000 orang yang telah mendapatkan meterai di dahi mereka, kumpulan orang percaya yang diselamatkan, para pengikut Kristus yang setia, para pemenang. Mereka kini berkumpul di surga mengenakan jubah putih dan memegang daun-daun palem. Jubah putih dan daun palem menunjukkan kegembiraan dan kemenangan sesudah perang besar. Jubah putih adalah lambang kemenangan. Daun palem dalam Injil dipakai ketika Yesus dilulukan saat memasuki Yerusalem. Kegembiraan tersebut dinyatakan pula dengan suara nyaring memuji Tuhan. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Di dalam ayat 11-12, tidak hanya manusia saja yang menaikkan pujian kepada Tuhan. Dalam ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa semua malaikat pun turut memuji Tuhan. Mereka ikut dalam kegembiraan dan kemenangan itu serta turut dalam sorak-sorai bersahutan menyembah Tuhan. Itulah yang dilakukan di surga. Para malaikat, tua-tua dan makhluk itu semua menyembah dan memuji-muji Allah. Ada kegembiraan yang sangat besar yang tidak saja dirasakan oleh orang yang menang, tetapi juga oleh seisi surga, karena perjuangan yang maha berat telah selesai, berhasil dilalui. Di dalam ayat 13-14, dalam ayat ini berisikan sebuah percakapan. Orang yang dipanggil Tuhan dalam percakapan tersebut adalah tua-tua. Jadi bukan percakapan Yohanes dengan Tuhan, melainkan dengan tua-tua. Tua-tua memberitahukan kepada Yohanes bahwa orang-orang berjubah putih adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Istilah kesusahan besar merujuk pada kesusahan yang ada hubungannya dengan ujian terhadap iman orang Kristen atau cara mereka mempertahankan imannya tersebut. Pengujian yang dimaksud di sini adalah pengujian pada zaman Yohanes. Hal ini juga hendak mengingatkan kembali kepada orang Kristen pada waktu itu agar sebagai orang percaya mau menerima risiko untuk menderita. Mereka harus siap menerima penganiayaan sekalipun berat karena pada akhirnya Tuhan akan memberi kebahagiaan. Yesus berkata, yang tidak mau pikul salib tidak layak menjadi muridku. Di dalam ayat 15, mereka yang berdiri di hadapan Allah adalah orang yang menang. Bagian ini juga pernah disinggung dalam Keluaran 40 ayat 30-35. Yaitu percakapan tentang kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Suatu kebahagiaan bagi bangsa Israel ketika Allah tinggal dengan mereka. Sekalipun di padang gurun, mereka membuat kemah khusus untuk Allah. Mereka yakin Allah hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa aman dan selamat. Dalam zaman raja-raja, hal itu dimungkinkan dengan kehadiran Bait Allah. Itu sebabnya Salomo membangun Bait Allah tidak tanggung-tanggung megahnya karena Allah sendiri yang akan tinggal di situ.
Allah yang maha hebat, maha besar, dan maha mulia. Jadi harus disiapkan tempat terbaik bagi Allah sebagai persemayamannya. Surga nanti mereka akan merasakan kebahagiaan surgawi. Di dalam ayat 17, ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa, seperti tertulis dalam Mazmur 23. Jika melihat keadaan tanah di Israel yang cenderung kering dan bergurun, sehingga siang hari terasa panas menyengat, pasti akan sangat menyegarkan ketika para gembala menggiring ternaknya ke mata air agar dapat menghilangkan dahaga mereka. Artinya Tuhan akan menghapuskan segala penderitaan dan kesusahan lapar dan dahaga yang dirasakan oleh orang percaya. Mereka yang bertahan hingga kesudahannya tidak ada lagi air mata, kelaparan, kehausan, dan kesusahan. Karena jika Tuhan hadir di tengah mereka, mereka akan terus hidup dan berbahagia. Ketika Yohanes menubuatkan tentang hari terakhir, nubuat tersebut dimaksudkan pada hari kemenangan bagi orang percaya, juga menjadi hari yang mencelakakan bagi orang yang tidak percaya. Pada masa itu Yohanes telah melihat begitu banyak penderitaan. Orang Kristen dikejar-kejar untuk dibunuh, sehingga ia tidak berpikir bahwa zaman itu akan panjang. Karena itu ia pun menyiapkan orang Kristen pada masa itu supaya mereka siap mati setiap saat. Setelah memperoleh penglihatan, Yohanes berusaha menolong, menghibur, dan menguatkan mereka supaya dapat melihat apa yang sebenarnya ada di depan mereka. Jadi yang terpenting bagi Yohanes melalui pemberitaannya ialah agar mereka tekun dan setia sampai akhir. Mungkin pergumulan gereja sekarang ini tidak seperti pada zaman Yohanes, namun gereja sekarang pun masih terus bergumul, masih berjuang untuk meneruskan kesaksiannya. Gereja bukan dalam arti lembaga saja, melainkan juga orang percaya. Misalnya pergumulan anak-anak Tuhan selama berada di kota-kota besar yang merasakan stres, diejek, dikucilkan, dan sebagainya. Ini berarti walau situasi kita sekarang ini berbeda, namun masih juga mengalami kesulitan. Nubuat Yohanes dalam kitab Wahyu masih tetap relevan dengan kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita dalam iman percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu memindahkan kita dari air mata kepada air kehidupan, yaitu kasih dan keselamatan kekal abadi. Penglihatan Yohanes meneguhkan hal tersebut, bahwa keadaan yang hina dan hancur yang sebelumnya menimpa mereka telah melewati kesusahan besar. Jalan ke surga melewati banyak kesusahan, tetapi kesusahan tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu dalam kehidupan kita saat ini, marilah kita menyerahkan diri kita sebagai saksi hidup anak domba Allah, sehingga nyata di tengah dunia bahwa Allah berkarya bagi segala bangsa. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas firman-Mu yang masih berkumandang bagi kehidupan kami. Kiranya kuatkan kami dan tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan Engkau mendahului setiap langkah kaki kami di dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini, supaya kami Tuhan terus seturut dengan Engkau dan kami tidak melenceng dari jalan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudari seiman. Shalom.